Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada nabiyahul mustafa ila siratihil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih terkait sejarah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Bahwa dalam rangka untuk suksesnya proses hijrah Rasulullah dari kota Makkah ke Madinah, beliau mengikuti segala tahapan rencana yang matang sebelum akhirnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara strategi beliau adalah menyiapkan kendaraan yang baik. Dan kita tahu waktu itu adalah onta merupakan kendaraan yang menjadi andalan penduduk kota Makkah, Madinah, Jazirah Arabia. Lalu kemudian juga menyiapkan petunjuk jalan karena jalur yang beliau lewati bukan jalur biasa. Dan petunjuk jalan ini adalah Abdullah ibnu Uraiqit. Termasuk masalah logistik selama 3 hari proses sebelum diadakannya perjalanan jauh. Karena baru mau mengecoh kalangan kaum Quraisy. Dan kemudian yang bertanggung jawab adalah Asma binti Abi Bakar, putri daripada Abu Bakar sendiri. Termasuk adalah adanya intelijen yang terus memantau kondisi dan perkembangan dan melaporkannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Abdullah bin Abi Bakar, juga putra daripada Abu Bakar. Dan ada juga yang disiapkan untuk menghapus jejak-jejak langkah dari orang-orang ini. Dan itu adalah Abir bin Fuhairah. Jadi ketika kita melihat strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah, itu memang memenuhi semua standar-standar yang kita sebut sebagai sebab akibat. Dan itu dilakukan sebelum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena para pemuda-pemuda tangguh yang diminta untuk senantiasa mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasa terkecoh karena beliau bisa lolos dari kepungan tanpa ada satupun yang sadar tentang kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kemudian terbukti bahwa Nabi lepas dari pengawasan dan mereka sama sekali tidak memiliki jejak, maka diadakanlah sayembara untuk memburu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dicari dari seluruh pelosok kota Makkah. Nah, bahkan siapapun yang berhasil untuk menangkap beliau dijanjikan 100 ekor unta. Sebuah nilai yang sangat fantastis untuk Arab ketika itu. Nah, dan ternyata para pencari jejak Rasulullah ini sampai ke mulut goa. Bahkan ya disebutkan Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, mereka sudah berada di atas kita, kalau di antara mereka ada yang gatal kakinya lalu kemudian menengadah ke bawah, mereka akan pasti melihat kita. Tapi ternyata Rasulullah dengan optimisme, dengan segala sebab yang telah beliau lakukan dengan semampu mungkin, sebisa mungkin, maka Rasulullah SAW menghibur. Ya, kata beliau, ya Abu Bakar, ma dhannuka, wahai Abu Bakar, bagaimana pandanganmu bithnaini, dengan 2 orang, Allahu thalithuhuma, yang mana ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka turun ayat, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, sungguh Allah sekarang total bersama kita, karena kita sudah menyerahkan diri dan kita pun juga sudah melakukan upaya-upaya maksimal dalam rangka untuk mengamankan kegiatan ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya di hari ketiga setelah aman dari kejaran, maka diputuskanlah untuk berangkat ya, menuju
kota Madinah dengan melalui jalur yang tidak biasa. Nah, maka sang petunjuk jalan tadi kemudian membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun nanti sempat disusul sampai-sampai ya hampir Rasulullah diserang dari belakang, namun kuda yang dipakai oleh orang tersebut tersungkur terus menerus, tidak mampu sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah mengambil pedangnya lalu mengancamkan, wahai si fulan, kira-kira siapa yang bisa mencegahmu dari pedangku ini? Walaupun akhirnya dia dilepaskan dan berjanji untuk tidak membocorkan kepergian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di perjalanan inilah beliau juga kemudian melewati sebuah tenda milik Ummu Ma'bad Al-Khuzai. Di perjalanan ini ya, waktu itu musim kemarau, Rasulullah singgah, lalu kemudian ya, dijamu oleh Ummu Ma'bad Al-Khuzai ini, dan kemudian dengan izin Allah ya, domba-domba yang dimiliki oleh Ummu Ma'bad ternyata kemudian menyimpan susu yang banyak yang tidak lazim adanya. Sampai-sampai diperah, memenuhi baskom-baskom, sampai suami Ummu Ma'bad sendiri terheran, kok di musim seperti ini bisa ada begitu banyak susu yang tersedia. Lalu kemudian Ummu Ma'bad menyatakan bahwa barusan ada orang yang lewat, yang ternyata orang yang begitu diberkahi hidupnya. Ya, seperti kita sebutkan bahwa Suraqah berhasil menyusul Nabi, walaupun seperti tadi kita informasikan, ia senantiasa tidak bisa mendekat ke Nabi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa terperosok kakinya manakala mendekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus perjalanan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan informasi bahwa Rasulullah sudah meninggalkan kota Makkah, dan sementara dalam perjalanan juga senantiasa terdengar informasi update perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka senantiasa menunggu kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari pagi sampai sore. Ya, ketika belum ada sama sekali perkembangan baru, mereka balik ke rumah mereka. Sampai suatu hari ada salah seorang Yahudi yang naik ke benteng, lalu kemudian melihat ada rombongan datang, lalu kemudian dia berteriak, wahai penduduk Arab, itulah rombongan yang kalian tunggu-tunggu keberadaannya. Sehingga mereka dengan gegap gempita berhamburan keluar untuk menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan, bahwasanya hijrah merupakan sebuah momentum besar dalam dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dari sini terjadi perubahan maksimal dari sisi metode dakwah. Kalau tadinya di kota Makkah Rasulullah hanya punya referensi berupa Quran, lalu ada pengikut, maka dengan berpindahnya beliau ke kota Madinah, maka bertambah lagi dua. Pertama, adanya area teritorial terkait dakwah Nabi. Ya, dan juga ada pengikut baru, yaitu Aus dan Khazraj, beserta adanya yang disebut daulah atau basis negara lingkungan untuk membina, dan resmilah dakwah Islam memiliki lembaga dalam rangka untuk berdakwah secara kokoh. Nah, bahkan para pengkaji sirah mengaitkannya dengan peristiwa awal kenabian, bahwa sungguh peristiwa hijrah inilah fase dakwah Rasulullah yang sesungguhnya. Dan ini yang disebut oleh Waraqah ibn Naufal, beliau menegaskan bahwa lau kuntu hayyan, seandainya aku masih hidup, id akhrajaka qaumuka, manakala engkau diusir oleh kaummu dari kota Makkah ini, la ansurannaka nasran aziza, saya akan membantumu dan menolongmu dengan maksimal. Dan itu berarti bahwa Sanya Rasulullah SAW sudah diprediksi berdasarkan pada sejarah kenabian di masa lalu, bahwa siapapun nabi yang membawa misi yang sama, mereka semua akan diusir dan mereka semua akan berhijrah dari tempat
ya, mereka dilahirkan untuk pindah ke tempat atau wilayah dakwah yang baru. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah lain yang bisa kita petik bahwasanya hijrah bukanlah keputusan pribadi Rasulullah SAW, tapi itu adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya beliau dalam sebuah riwayat sebagaimana dirilis oleh Al-Imam Bukhari, bahwa saya melihat dalam mimpi bahwa saya hijrah dari Makkah ke negeri yang dipenuhi pohon korma. Saya menduga ke Yamama atau Hijr. Nah, Hijr itu adalah tempat juga yang banyak kurmanya. Ternyata mimpi itu maksudnya adalah kota Madinah. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga hikmah daripada hijrah Rasulullah ini menunjukkan bahwa sungguh yang paling tinggi dalam hidup kita sebagai seorang manusia, apalagi muslim, adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melampaui tanah air, bahkan melampaui keluarga, karena ketika tanah air, keluarga bertentangan dengan keimanan kita, maka kita rela melepaskan tanah air, rela melepaskan keluarga besar demi untuk menyelamatkan akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya agama menjadi yang paling besar, ya, lalu kemudian jiwa, bahkan harta itu adalah yang terakhir dalam struktur keyakinan Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.